kemudian juga soal isinya yang dianggap memberatkan. Bagaimana penjelasan Anda? Ada katanya DPR mengatakan isu-isu di luar itu adalah hoax, tidak benar. Iya, jadi selamat malam dan salam kebangsaan untuk kita semua. Yang pertama, kita harus memahami bahwa rancangan undang-undang ini adalah inisiatif pemerintah. Kami percaya proses perancangannya itu sudah melalui proses yang panjang dan melakukan harmonisasi berbagai kepentingan. Karena ada 79 undang-undang yang terdampak. Kemudian ketika kami menerima RUU ini di Badan Legislasi, kami mulai merapatkan RUU ini sejak 20 April. 20 April, kemudian kami juga mengikuti prosedur seperti yang lazim. Kami mengadakan RPPU, kami pada level fraksi juga mengundang para pakar, pada level panja juga kami melibatkan sejumlah pihak. Bahkan kami panja itu mengadakan rapat terakhir tanggal 20-21 Agustus dengan Konfederasi Serikat Pekerja. Bahkan kami membuat kesepakatan, 4 butir kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dalam proses berikutnya. Jadi kami agak terkejut karena ternyata gelombang demonstrasi yang terjadi itu banyak informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Okay. Jadi ini yang bagi kami proses pemblintiran fakta, ya proses untuk memanfaatkan momentum seperti sekarang untuk target-target politik yang menurut saya sangat tidak menjunjung tinggi keadaban politik. Contohnya misalnya uang pesangon. Saat itu memang kami berdebat keras karena dalam undang-undang yang existing, Undang-Undang Nomor 13/2003, dan fraksi kami undang-undang ini mempunyai ikatan emosional yang tinggi karena undang-undang ini dibuat ketika Menteri Tenaga Kerjanya adalah senior saya, Pak Yakob Nuawea, dan disahkan pada saat Ibu Ketua Umum kami menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sebabnya kami sangat hati-hati dalam melangkah. Kami mempunyai ikatan emosional yang tinggi. Dalam banyak forum kami menyatakan hak-hak pekerja tidak boleh dikurangi. Tetapi ketika kami memperoleh informasi bahwa pesangon 32 kali itu ternyata hanya 7% perusahaan yang melakukan itu. 93% itu maju ke pengadilan, maju melalui proses hukum. Karena mereka merasa aset yang dimiliki, yang sudah diakunkan di bank, bahkan kalau dijual semua tidak cukup untuk membayar pesangon itu. Perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan likuiditas yang parah. Itu sebabnya melakukan PHK. Nah, kemudian ada pilihan lain, yaitu 6 bulan pesangon itu pasti, plus 19 yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kami merenung lama, lebih bagus mana 32 bulan burung-burung di udara, atau 6 burung sudah ada di tangan, plus 19 yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kami ingin memberikan kepastian, karena ketika pekerja itu di PHK, kami sadar bulan-bulan pertama itu mereka menghadapi kegalauan dan kepusingan yang luar biasa, masalah berat. Kalau sudah menghadapi masalah berat, mereka masih berurusan dengan persoalan hukum, mereka akan menjadi semakin menderita. Itu sebabnya kami memilih memberi kepastian, ya, ketimbang sekali lagi ada iming-iming yang begitu besar tetapi tidak direalisasi. Jadi kami melakukan proses deliberasi yang serius terhadap semua pasal-pasal norma-norma hukum yang diputuskan. Jadi kami sudah melakukan hal yang terbaik. Silakan dicek dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM yang disusun dan diperdebatkan dalam pertemuan-pertemuan panjang. Kita dapat poinnya, Pak Hendrawan. Memang itu salah satu isu yang mencuat adalah soal isu uang pesangon yang akhirnya sudah terjawab. Kemudian nanti ada beberapa isu lainnya, tapi sebelum menuju ke isu-isu itu ya, atau soal isu dan fakta tersebut, pemirsa, saya ingin ke Pak Ferry Amsari selaku pengamat hukum tata negara dari
Pusako Universitas Andalas. Pak Ferry, kalau dilihat dari runtutan peristiwa hadirnya undang-undang ini, apakah sesuai dengan sudah prosedur yang ada, sudah sesempurna itukah atau bagaimana? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Prof. Hendrawan, Mbak Disa, bagi saya omong kosong semua ya. Satu, bicara soal prinsip atau azas di pasal 5 huruf G dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ada yang namanya azas keterbukaan. Jadi naskah akademik yang di dalamnya ada draft rancangan undang-undang itu sedari awal sudah harus dibagi kepada publik sehingga tidak timbul perdebatan mana naskah yang asli. Ya, kalau mau mengatakan bahwa publik menyebarkan hoax, yang melakukan kesalahan pasal itu ya pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang tapi tertutup. Naskah akademik yang harusnya berisi draft undang-undang yang isinya tentu saja yang harus sudah dibahas DPR, harus dijelaskan ke publik bahwa inilah yang asli. Coba kita lihat ya, baik di website DPR, website pemerintah, website Menko Perekonomian, tidak ada satupun ya naskah akademik yang menjadi landasan pengesahan kemarin. Hari ini DPR mengeluarkan pernyataan sikap yang menurut saya konyol bahwa apa yang diperdebatkan oleh publik dalam draft undang-undang sekarang ini belumlah naskah yang final karena perlu ada perbaikan. Loh, ini kan penipuan lagi kepada publik, padahal di dalam rapat paripurna kemarin mestinya sudah ada draft final yang disetujui. Karena kan konsepnya tidak diperdebatkan lagi. Baik. Yang ada adalah setuju atau tidak setuju. Kedua, soal apa yang disebarkan ke publik bahwa ada hoax yang dipahami publik terhadap undang-undang. Yang saya bilang sebenarnya penyebar hoax ini jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba merusak kritik publik terhadap undang-undang ini. Misalnya, kalau soal pesangon tadi, memang masih ada pesangon, tetapi ada pesangon-pesangon tertentu yang kemudian dihapuskan oleh undang-undang ini. Pak Profesor Hendrawan mengakui bahwa jangan bermimpi terlalu banyak soal pesangon. Cukup 6 saja tapi pasti. Loh, problematikanya bukan begitu. Problematikanya bukan sengketa antar perusahaan dan buruh, tapi sejauh mana negara bisa memberikan hak-hak yang diatur di dalam undang-undang. Kalau ada perusahaan yang komplain, yang salah perusahaannya. Kenapa perusahaan tidak mau mematuhi undang-undang untuk memberikan hak-hak kepada buruh? Padahal Mbak Dita ini orang yang dekat dengan teman-teman buruh, tapi baik. Perspektifnya sekarang sudah sangat pemerintah. Oke, baik. Kita dapat poinnya, Pak Ferry. Kita dapat poin-poinnya, Pak Ferry. Ada beberapa poin. Nanti langsung akan dijawab oleh Prof. Hendrawan, tapi usai jeda berikut.